Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Pramudita dengan NIM 215211092 dari MPS 2C. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, bagaimana urgensi ilmu Al-Quran dan Hadis? Menurut saya, dengan belajar Al-Quran, kata Afdul akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, tenang, tentram, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sedemikian sangat penting karena ia merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW menjadi sumber kedua dari Al-Quran. Yang kedua ada apa yang membedakan orang yang memahami dan memiliki wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis dan yang tidak sama sekali. Menurut saya, orang yang mempunyai wawasan hidupnya sesuai dengan pedoman hukum Islam, yaitu seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Beda dengan orang yang tidak memahami pedoman, hidupnya dengan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan peraturan agama. Soal yang ketiga ada jelaskan pokok-pokok pembahasan dalam ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada isi kandungan Al-Quran antara lain tentang pokok-pokok dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan ketauhidan, akidah, agama, serta sains atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Al-Hadis adalah isi pokok yang bahas tentang kedudukannya sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan oleh Al-Quran. Yang keempat ada secara garis besar ilmu hadis dispesifikasikan menjadi dua, yaitu hadis diroyah dan hadis riwayah. Jelaskan maksud dari keduanya. Yang pertama ada hadis diroyah. Secara terminologi, hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syarat, macam-macam, serta hukumnya. Yang kedua ada ilmu hadis riwayah, ilmu yang mempelajari tentang periwayatan, pemeliharaan, serta penulisan atau pembukuan Nabi Muhammad SAW. Soal yang terakhir ada jelaskan perbedaan hadis sunnah, hadis atsal, hadis khobar, dan hadis qudsi, serta berikan salah satu dari contoh masing-masing. Yang pertama, hadis sunnah. Hadis sunnah adalah hadis yang mencakup segala riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW. Contohnya, An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ada hadis asal. Hadis asal adalah hadis yang membahas tentang periwayatan yang berasal dari sahabat dan juga perlakuan penyandaran kata yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ma'udhifu ila sahabi awit taba'i. Yang ketiga, ada hadis khobar. Hadis khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya, al-khobaru ma'udhifu ila Nabi SAW wa ila ghairihi. Yang terakhir ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan contoh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi sala'i mala dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Sekian penjawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.